Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Sakti ingin mempresentasikan capstone project kami. Terima kasih kepada pembimbing-pembimbing kami, yaitu Ibu Adistia Erna Permanasari, STMT PhD, kemudian Ibu Hesti Mediatama Eskom. Pada project kali ini kami membuat chatbot untuk layanan rumah sakit. Anggota-anggota kelompok kami ada Santa Bergita, Muhammad Yasir, Al-Fajri, dan Ahmad Mujib. Pada kesempatan kali ini kami membahas yang pertama ialah latar belakang, perumusan masalah, spesifikasi kebutuhan, rancangan solusi, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan yang disertai dengan demonstrasi penggunaan chatbot yang telah kami buat. Untuk latar belakang, saya persilahkan Santa Bergita untuk mempresentasikan. Baiklah, terima kasih Muhammad Yasir atas kesempatannya. Saya akan membacakan tentang latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih telah mendorong terciptanya kreasi dan inovasi baru dalam menghasilkan informasi berkualitas dan bermanfaat bagi manusia. Melalui teknologi, informasi dapat dikelola dengan cepat dan akurat, sehingga dapat memberikan manfaat yang dibutuhkan. Dampak dari kemajuan teknologi informasi dapat dirasakan di berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, dan setiap sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sebagainya harus menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan pelayanan dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk melakukan pengobatan atau pemeriksaan kesehatan di instansinya. Sistem pelayanan yang optimal dapat memunculkan kepercayaan pasien pada instansi kesehatan tersebut. Dengan meningkatkan sistem pelayanan kesehatan, instansi kesehatan dapat mempermudah penyampaian informasi dan komunikasi kepada pasien atau pengguna jasa mereka. Teknologi informasi rumah sakit memainkan peran penting dalam meningkatkan berbagai informasi kesehatan. Selain itu, sistem informasi juga meningkatkan keuntungan rumah sakit dan meningkatkan kualitas pelayanan serta menghemat biaya rumah sakit. Salah satu teknologi yang dapat dibuat adalah chatbot. Chatbot adalah program komputer yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan orang lain secara interaktif melalui visual, suara, dan teks. Selanjutnya, sistem aplikasi tersebut akan digunakan untuk membuat situs web lebih interaktif, dengan memungkinkan layanan kesehatan untuk menyediakan informasi melalui tanya jawab. Dengan chatbot, pihak rumah sakit dapat menjawab pertanyaan dan memberikan informasi seputar layanan mereka kepada pasien tanpa pasien tersebut harus mengantri di rumah sakit. Next. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit adalah dengan memanfaatkan teknologi chatbot. Chatbot adalah program komputer yang dapat melakukan percakapan dengan pengguna melalui aplikasi pesan instan atau situs web. Dalam konteks layanan rumah sakit, chatbot dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang jadwal dokter, lokasi ruangan, layanan yang tersedia, dan masih banyak lagi. Misalnya selama pandemi COVID, banyak masyarakat ingin melakukan konsultasi kepada dokter, tapi terkendala oleh kebijakan saat itu seperti lockdown, sehingga masyarakat sulit melakukan konsultasi seputar penanganan virus yang saat itu tergolong baru. Dengan chatbot, masyarakat dapat mempermudah mendapatkan informasi dan melakukan konsultasi kepada dokter. Next. Baiklah, yang selanjutnya yaitu spesifikasi kebutuhan. Ada beberapa spesifikasi kebutuhan untuk membuat chatbot layanan pada rumah sakit. Langkah-langkah berikut dilakukan yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Tahap awal adalah menganalisis kebutuhan pengguna dan menentukan informasi yang paling sering dicari oleh pengguna di rumah sakit. Contoh informasi yang sering dicari termasuk adalah jadwal dokter, lokasi fasilitas,
layanan yang tersedia, dan prosedur pendaftaran. Yang kedua, desain dialog. Selanjutnya, desain dialog antara pengguna dan chatbot dibuat. Hal ini melibatkan merencanakan pertanyaan yang dapat diajukan oleh pengguna dan jawaban yang sesuai dari chatbot. Yang ketiga, pengembangan chatbot. Chatbot dapat dikembangkan menggunakan berbagai platform dan teknologi dengan pustaka Natural Language Processing atau NLP atau framework khusus chatbot. Pilihan teknologi tergantung pada kebutuhan dan kemampuan pengembangan. Pada proyek ini kami menggunakan Power Virtual Agent. Yang keempat, pengujian dan evaluasi. Setelah chatbot dikembangkan, tahap pengujian dapat dilakukan untuk memastikan respon dan kinerja chatbot yang baik. Pengujian melibatkan skenario berbeda yang mencakup pertanyaan umum, pertanyaan khusus, dan pengujian kesalahan. Selanjutnya, Microsoft Teams. Dengan menggunakan Microsoft Teams dapat mempermudah kami dalam pertemuan virtual. Kami dapat melakukan rapat secara online. Microsoft Teams juga menyediakan berbagai fitur komunikasi seperti obrolan teks, panggilan suara, dan video conference. Yang kedua, Microsoft Word. Kami menggunakan Microsoft Word dalam pembuatan capstone project karena Microsoft Word dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis dokumen seperti laporan, analisis, catatan rapat, dan sebagainya. Microsoft Word juga memiliki fitur pelacakan perubahan atau komentar yang memungkinkan anggota kelompok untuk memberikan masukan dan mengedit pada dokumen yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, yang selanjutnya, dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, kami dapat menggabungkan dan merangkai poin-poin penting yang terdapat pada proyek. Microsoft PowerPoint memiliki fitur yang dapat membuat slide yang menarik dari poin-poin penting yang telah kami rangkum. Yang terakhir, Virtual Agent. Virtual Agent ini berguna untuk membuat chatbot bertenaga AI yang handal untuk berbagai permintaan, mulai dari memberikan jawaban sederhana atas pertanyaan umum hingga menyelesaikan masalah yang memerlukan percakapan kompleks. Berikut topik-topik yang tersedia pada chatbot yang telah kami buat. Yang pertama, cara registrasi. Yang kedua, cara mencegah penularan virus. Yang ketiga, nama dokter anak. Yang keempat, nama dokter umum. Yang kelima, gejala penyakit MAH. Yang keenam, jenis obat demam. Yang ketujuh, minum obat tanpa resep dokter. Yang kedelapan, harga layanan cek golongan darah. Yang kesembilan, harga layanan konsultasi dokter umum. Yang kesepuluh, harga tes MRI atau magnetic resonance imaging. Yang ke-11, jadwal dokter anak. Yang ke-12, jadwal dokter umum. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Yasir. Terima kasih pada Al-Fajri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rancangan solusi yang kami buat untuk proyek kali ini. Rancangan solusi ini kami buat dengan menggunakan activity diagram.
dengan 3 komponen utama, yaitu Power Virtual Agent Bot, Users, dan Resources atau sumber daya. Project ini dimulai dengan users membuka chatbot, kemudian chatbot menampilkan pesan pembuka seperti salam dan sebagainya. Kemudian apabila users sudah mengetahui topik-topik yang tersedia pada bot, jika iya, users akan melakukan input pertanyaan tersebut. Kemudian pertanyaan tersebut dicek ke dalam sumber daya. Jika tersedia pada sumber daya, kemudian akan menghasilkan atau membuat output dengan menjawab pertanyaan tersebut. Jika tidak terdapat pada resources, maka bot akan menampilkan pesan jika pertanyaan tersebut tidak tersedia. Kemudian apabila users tidak mengetahui apa saja pertanyaan yang ada, maka users diarahkan kepada tampilan daftar pertanyaan yang tersedia. Kemudian jika pertanyaan telah dijawab, bot akan meminta feedback dan bertanya apakah users ingin bertanya lagi. Jika users ingin bertanya lagi, maka akan melakukan perulangan seperti yang di awal tadi. Jika tidak, maka program akan berakhir. Kemudian fitur-fitur yang terdapat pada chatbot kali ini ada automatic response, history chat, kirim pesan, balas pesan, feedback dari users, dan juga jadwal dokter dengan automatic response. Kemudian hasil dan pembahasan akan dijelaskan teman saya, Ahmad Mujib. Terima kasih Muhammad Yasir. Di sini saya akan melanjutkan presentasi proyek tugas kelompok kami. Hasil dan pembahasan. Responsif terhadap pertanyaan. Chatbot mampu merespon pertanyaan pengguna dengan cepat dan memberikan informasi yang relevan. Chatbot dapat memberikan informasi kepada pengguna dengan cepat dan tanpa memerlukan interaksi langsung dengan staf rumah sakit. Ini contoh chatbot yang dibuat dari kelompok kami. Lanjut. Dua, informasi lengkap dan akurat. Chatbot dilengkapi dengan informasi yang lengkap dan akurat tentang rumah sakit. Informasi tersebut mencakup jadwal dokter, spesialisasi, fasilitas, lokasi, layanan yang tersedia, dan prosedur pendaftaran. Ini pendaftaran. Yang kedua ini ini gambar yang kedua ini yang spesialisasi, yang ketiga ini fasilitas, yang ini jadwal. Lanjut. Kemampuan NLP yang memindai. Chatbot menggunakan teknologi natural, language processing (NLP), untuk memahami pertanyaan pengguna dapat berbagai bentuk dengan memberikan respon yang cepat. 4. Antarmuka yang user friendly. Chatbot memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan oleh pengguna. Ini gambar dari chatbot. Ya, seperti lanjutannya lah. Masuk kesimpulan. Apa ini? Sebentar. Tolong. Oke.
Untuk keterbatasan, Namun perlu diingat bahwa chatbot informasi pada rumah sakit memiliki batasan. Mereka tidak dapat memberikan diagnosis medis atau penggantian konsultasi langsung dengan dokter. Chatbot hanya bertujuan untuk memberikan informasi dan bantuan navigasi rumah sakit. Kesimpulan 1. Chatbot ini dapat meningkatkan efisien operasional rumah sakit sehingga rumah sakit dapat memberikan pelayanan dan informasi kepada pasien dimanapun dan kapanpun. 2. Chatbot ini memberikan informasi kepada pasien tanpa harus mengunjungi rumah sakit secara langsung sehingga dapat mengurangi antrian di rumah sakit. Namun perlu diingat bahwa chatbot memiliki batasan dan tidak dapat mengganti konsultasi langsung dengan dokter. 3. Chatbot ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna atau unsur dalam menggunakan teknologi sebagai media untuk mendapatkan informasi, sebagian solusi, sebagian permasalahan. Saya kembalikan ke moderator saya, Muhammad Yasir.